Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Markus. Sekali peristiwa, Yesus dan murid-muridnya sedang dalam perjalanan ke Yerusalem. Yesus berjalan di depan, para murid merasa cemas. Dan orang-orang yang mengikuti dia dari belakang pun merasa takut. Sekali lagi Yesus memanggil ke-12 muridnya. Dan ia mulai mengatakan kepada mereka apa yang akan terjadi atas dirinya. Yesus berkata, sekarang kita pergi ke Yerusalem. Dan anak manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Mereka akan menjatuhi dia hukuman mati. Mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Ia akan diolok-olok, diludahi, disesah, dan dibunuh. Dan sesudah 3 hari ia akan bangkit. Lalu Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedius, mendekati Yesus. Mereka berkata, Guru, kami harap engkau mengabulkan suatu permohonan kami. Jawab Yesus, apakah yang kalian ingin ku perbuat bagimu? Mereka menjawab, perkenankanlah kami ini duduk dalam kemuliaan-Mu kelak, seorang di sebelah kanan dan seorang di sebelah kiri-Mu. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, kalian tidak tahu apa yang kalian minta. Sanggupkah kalian meminum piala yang harus kuminum dan dibaptis dengan pembaptisan yang harus kuterima? Mereka menjawab, kami sanggup. Yesus selalu berkata kepada mereka, memang kalian akan meminum piala yang harus kuminum dan akan dibaptis dengan pembaptisan yang harus kuterima. Tetapi hal duduk di sebelah kanan atau kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang yang baginya telah disediakan. Mendengar itu, ke-10 murid yang lain menjadi marah kepada Yakobus dan Yohanes. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, kalian tahu bahwa orang-orang yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tetapi janganlah demikian di antara kalian. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kalian, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kalian, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Sebab anak manusia pun datang untuk melayani dan bukan untuk dilayani, dan untuk memberikan nyawanya sebagai tebusan bagi banyak orang. Demikianlah sabda Tuhan. Ibu, bapak, saudara, saudari kasih dalam Tuhan, bacaannya panjang dari ayat 32 sampai dengan ayat 45. Dan yang panjang ini ternyata mempunyai semacam alur cerita yang sungguh-sungguh indah sekali untuk bisa kita cerna. Tuhan sebetulnya mau berbicara apa dalam bacaan Injil hari ini? Kita tahu Tuhan Yesus sudah tahu mengenai apa yang akan terjadi dalam dirinya. Dia mau datang ke Yerusalem seolah-olah mau menyerahkan dirinya untuk menderita. Maka di sana kita bisa melihat kalau Tuhan itu berbicara mengenai penderitaan, para murid seolah-olah itu sudah menangkap apa yang mau dikisahkan oleh Tuhan Yesus. Maka dia bisa menangkap bahwa Tuhan Yesus mungkin mimiknya, mungkin sikapnya memperlihatkan kesedihan, memperlihatkan mungkin kekhawatiran juga. Sehingga para murid takut dan cemas. Pada saat perjalanan ke Yerusalem itu, kita bisa melihat momen itu. Jadi dia mau mengatakan sesuatu yang sulit. Dan ini pun juga bisa keluar dari diri Tuhan Yesus untuk berbicara mengenai satu yang sulit. Nah, Ibu, bapak, saudara, kasih dalam Tuhan.
mewartakan sesuatu yang sulit dalam diri. Dan ini mengenai situasi yang dialami secara pribadi olehnya. Ini butuh suatu mungkin effort, sesuatu kekuatan dalam diri supaya bisa omong. Kita pun juga kadang-kadang mengalami kesulitan untuk bicara mengenai situasi yang sulit dalam diri kita. Kadang-kala kita butuh orang untuk telinga. Kita sulit untuk omong juga. Kadang-kala yang keluar bukan omongan mengenai pribadi diri kita, tetapi tangisan. Kenapa? Karena kita merasa ada sesuatu yang sulit untuk diomongkan, sehingga yang keluar malah tangisan. Nangis. Semakin mau omong, semakin itu tangisan itu semakin besar mungkin suaranya. Tetapi yang jelas adalah Tuhan Yesus ini berusaha untuk men-sharekan apa yang mau dia alami kepada para murid. Tetapi para murid justru salah paham. Paling tidak Yohanes dan Yakobus salah paham. Dikira Tuhan Yesus itu ke Yerusalem, ini adalah saat dia mau dimahkotai, saat dia mau untuk melakukan kehendak Tuhan yang akan bahagiakan. Maka Yakobus dan Yohanes yang salah mengerti itu, dia mengatakan, Tuhan, nanti kalau kamu sudah mengalami situasi yang misalnya itu merdeka atau situasi yang menang, dudukkanlah saya atau kami di sebelah kiri dan kanan. Ini kan salah mengerti. Salah mengerti. Saking bingungnya para murid itu. Dan dia mentafsirkan. Nah, Ibu Bapak saudara dalam Tuhan. Justru kita bisa melihat situasi yang seperti ini malah justru dipakai oleh Tuhan Yesus untuk menanamkan satu nilai kerendahan hati. Barang siapa ingin menjadi besar, hendaknya dia menjadi kecil. Barang siapa itu mau menjadi berkuasa, hendaknya dia melayani. Di situ kita bisa melihat ada sesuatu. Sesuatunya itu adalah sesuatu yang luar biasa. Luar biasanya adalah justru Tuhan menggunakan segala macam kesempatan ini untuk membuat para murid ini bisa semakin memahami siapa dia. Nah, ini situasi yang dialami oleh para murid. Nah, sekarang bagi diri kita untuk zaman sekarang, bacaan ini berbicara apa? Bacaan ini sebetulnya mau mengajak kepada kita lebih baik mencoba untuk bisa memahami suatu kisah dari Tuhan Yesus. Apa sebetulnya yang dijalani oleh Tuhan Yesus. Dan kita bisa melihat apa yang dijalani oleh Tuhan Yesus itu tanpa kita mencoba untuk memahami sesuai dengan pikiran kita. Kita berusaha untuk memahami sesuai dengan pikiran Allah. Kita berusaha untuk memahami sesuai dengan pikiran Tuhan Yesus sendiri. Kadangkala kita memotong apa yang menjadi kehendak Tuhan itu, lalu kita mentafsirkan sendiri, lalu kita berusaha untuk meminta sesuatu dari Tuhan sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Seringkali orang tidak menyerahkan pada penyelenggaraan Tuhan. Maka di sini bacaan ini mau mengajak kepada kita. Mari kalau kita ikut Tuhan, kita mencoba untuk rendah hati. Mari kalau kita mencoba ikut Tuhan, kita berusaha untuk melayani. Mari kalau kita ikut Tuhan, kita tidak egois. Namun menyerahkan diri dan melayani menjadi tanda kita memperhatikan yang lain. Maka Tuhan Yesus mau mengajak kepada kita, mari kita menjadi pengikut Tuhan bukan untuk diri pribadi kita, namun untuk kebersamaan. Dan kebersamaannya bersama dengan siapa? Ya, dengan Tuhan. Nah, Ibu Bapak, Saudara, Saudari yang terkasih dalam Tuhan. Dengan demikian, Tuhan mau mengajak kepada kita, mau membentuk kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Selamat merenungkan.